Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Tidak bisa, saya harus marah karena sakit hati sekali saya ini. Masa di depan mata saya dia begitu? Karena terjadi pengkhianatan. Sulit sekali untuk melupakan karena ini mungkin cinta pertama ya. Jadi ternyata sifat memaafkan, melupakan, dan meninggalkan segala kesalahan-kesalahan orang bisa jadi password yang menyebabkan kita lebih mudah masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita gaspol? Nah, sekarang saya akan mengundang ibu bapak sahabat dahsyat yang ada di studio untuk melakukan polling. Pertanyaannya, bagaimana sikap Anda jika seseorang berbuat kesalahan terhadap Anda? Nah, ini silakan. Apakah A, memaafkan, melupakan, dan meninggalkan? Ataukah B, tidak memaafkan, tidak melupakan, tapi langsung meninggalkan? Ataukah C, memaafkan, melupakan, tapi tidak meninggalkan? Baik, sudah semua? Sudah semua ibu bapak? Kita gaspol? Nah, kalau begitu beri sambutan untuk Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz Dasat. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Ustadz bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya mau kasih perumpamaan. Nulis nih. Nah, ibu-ibu, ini ada sahabat Dasat ya. Ini ada tulisan. Kalau saya mau menghilangkan tulisan ini ada berapa cara? 1, tip X. Kalau di tip X itu berarti tidak nampak tapi masih ada. Tapi ada cara kedua waktu saya masih kecil. Yaitu kasih penghapus. Tapi itu pensil dulu toh. Ada lagi model ketiga. Saya sudah hapus, sudah tip X, tapi kan masih ada bekasnya. Masih kotor, masih jelek jadi lihat ini. Oke, cara ketiga saya ambil kertas baru. Lalu saya pakai mulai menulis sesuatu yang baru. Memaafkan dari harfiahnya. Arti dari memaafkan itu adalah menghapus bekas-bekas kesalahan orang dalam hati. Jadi selama ada kata, ya saya maafkan kok, tapi proses hukum tetap berjalan, pret. Bukan memaafkan namanya itu. Saya maafkan kau, tapi saya susah melupakannya. Nah, ini boleh juga. Oh, kenapa bisa Ustaz? Memaafkan tapi saya tidak lupakan. Bukan karena saya dendam. Bukan karena saya sakit hati. Tapi saya tidak mau kau kibuli 2 kali. Saya ingat terus, bukan karena saya tidak bisa melupakannya. Tapi saya ingat untuk apa? Jadi pelajaran agar kau tidak tipu saya kedua kalinya. Itu tadi kan ada, saya lihat tadi ada pertanyaan Ibu ya. Ada 3 jawaban. Alhamdulillah tidak nyontek. Tapi hati-hati jangan sampai jawabanmu pencitraan. Mau dibilang pemaaf padahal pendendam. Ya kan ada juga sekarang ini semua pencitraan. Nah kalau motivasinya pencitraan pasti tetap menderita. Nah yang terbaik adalah maafkan. Bagaimana cara memaafkannya? Begini runutannya. Runutan menurut Quran. Saya nih tersakiti. Ibu menyakiti saya. Sesuatu yang saya tidak inginkan ibu lakukan kepada saya. Reaksi spontan saya sebagai manusia. 1, tahan amarah. Menurut Quran. Saya disakiti. Jalan pertama, saya tahan amarah. Tidak bisa, saya harus marah. Karena sakit hati sekali saya ini. Masa di depan mata saya dia begitu? Maka berikutnya, marah tapi usahakan tidak nampak di wajahmu. Ya, munafik tidak, ini orang soleh.
berusaha untuk menutup kemarahan dalam dirinya. Karena pintu marah, pintu masuknya setan. Oke, anggaplah nampak di wajah. Oke, tapi agama lagi mengajarkan nampak di wajahmu, tapi usahakan tidak keluar lisanmu. Bengkok muka, tapi jangan keluar. Tapi jangan ketawa, serius kayak ini, Bu. Ya kan? Nah, jengkel kita. Tapi kata agama, jangan keluar ada di lisanmu. Anggaplah ke akhirnya keluar lisan karena kita tidak mampu. Belem-belem memang ini kan. Ya kan? Keluar. Tapi kata agama lagi, oke, keluar lisanmu tapi jangan melampaui batas. Mana disebut melampaui batas? Menghina dan merendahkan. Ibu-ibu disakiti, wajar kalau ibu marah. Kecewa saya, Bang. Saya tidak sangka, saya tinggalkan Sulawesi, ngikuti abang ke Jawa ini. Untuk apa pengabdian saya sebagai abang, kepada abang sebagai istri. Saya tinggalkan ibu bapak saya di kampung meskipun sakit. Karena saya taat sama abang. Oh, ternyata ada simpanan. Boleh, boleh. Tapi sebaiknya kata agama, jangan kamu memaki. Saya tahu begini. Ini sudah. Ya kan? Oke lah. Anggaplah kita tidak bisa tahan. Akhirnya keluar lisan kita yang melampaui batas. Maka agama lagi mengajarkan, usahakan jangan bergerak tanganmu. Bahkan Nabi katakan, bukan bagian dari umatku kalau ada suami yang tidak tahu menghormati istrinya. Tapi kan istri salah, Ustadz. Bukan dengan cara memukulnya, tapi menasehatinya. Tidak mempan nasihat. Ada lagi, kata lagu, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Mantap. Marah-marah juga istrinya. Kamu keluar saja. Alasan rapat. Ternyata pergi merapat. Suami tidak usah kasar. Kau menyanyi juga. Siang malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau. Tunggu dulu, belum selesai. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Nah, ini kalau rumah tangga begini, insya Allah tidak ada kekerasan. Jadi, maaf itu adalah menghapus. Kalau sudah menghapus, berarti tidak ada lagi dendam. Karena kalau ibu dendam, siapa yang sakit hati? Siapa yang rugi kalau ibu bapak dendam? Siapa? Diri sendiri. Orang kalau dendam tidak bisa tidur. Ibu dendam sama saya. Saya sudah ngorok. Ibu masih mikir jam 1. Bagaimana caranya ini saya balas saat saya kasih kempes bawa mobilnya besok. Ibu pikir lagi. Oh, ada security. Oh, cari lagi cara lain. Bagaimana cara. Sudah jam 2 belum tidur. Iya toh, saya sudah ngorok. Rugi kan? Menguras tenaga. Maka yang baik, maafkan. Soal dosanya, biarlah Allah yang membalasnya. Oh, enak kalau begini. Itu enaknya jadi istri. Kenapa, Ustadz? Karena dosanya suami tidak ditanggung istri. Apa maksudnya? Kalau suaminya selingkuh, suaminya tukang judi, suaminya pemabuk, suaminya tidak sholat, istrinya soleha, baik agamanya. Kata Allah nanti dalam di akhirat, ibu dosanya ini suamimu kau tidak tanggung. Bahkan Allah katakan, tadkhulul jannati bisalam, kau ibu masuk ke surga. Dosanya suamimu, biarkan dia yang tanggung. Maka kalau marah-marah suami ibu maafkan. Lalu ibu berkata, saya bukan cari muka dan pencitraan di depan suamiku. Tapi aku mencari ridha dari Allah. Biarkan kamu marah, biarkan kamu emosi. Aku menahan emosiku karena aku merindukan sorga. Kau masuk neraka, saya masuk sorga. Iya kan, Bu? Dahsyat sekali, Ustaz. Beda kita laki-laki. Kalau laki-laki, kami tanggung dosanya ibu. Ya. Saya sebagai suami, istri saya tidak pakai jilbab, saya tanggung dosanya. Istri saya tidak sholat, istri saya tukang gosip, istri saya tidak puasa, saya tanggung dosanya. Nanti di akhirat, ini Naura Sidkia Nasrun, mana nih suaminya nih? Kenapa dia begini? Tidakkah? Oh, saya ada saat latif. Kan tidak katakan.
Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa akhlikum nara. Jaga diri dan keluargamu. Dasat, kau tidak bertanggung jawab ini. Masuk ke neraka. Gara-gara istri. Maka tidak gampang juga itu jadi suami, Bu. Kenapa Ustadz? Ditanggung dunia akhirat. Di dunia ditanggung emasnya. Iya toh. Di dunia ditanggung. Kalau pulang kampung malu dulu, malu juga kita ini suami kalau istri kita pulang masih itu juga bajunya tahun lalu lebaran. Iya Bu. Mana pernah ibu-ibu pikir belikan suaminya emas? Pret. Tidak pernah toh. Di dunia sudah ditanggung, di akhirat ditanggung lagi. Makanya aku suka ngomel. Dahsyat Kugas sekali. memang kau ini. Kugas memang ini toh. Aduh. Ustadz Dahsyat, Ya. di kesempatan kali ini ada juga seorang sahabat Dahsyat yang akan berbagi cerita buat kita semua. Dan beliau juga punya pengalaman yang mungkin ada kaitannya dengan apa yang kita bahas hari ini. Langsung saja kalau begitu kita undang Mbak Christine untuk bergabung bersama kita semua. Silakan. Halo Mas Bayu. Apa kabar Mbak Christine? Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kita semua. Kalau boleh tahu, apa nih yang akan mau diceritakan buat sahabat Dahsyat semua hari ini? Tentang apa sebenarnya? Sebenarnya saya harusnya tanggal 20 Februari kemarin menikah. Selamat kalau begitu. Tapi Tapi tidak jadi. tahan dulu. Kalau begitu, harusnya 20 Februari kemarin menikah tapi tidak jadi. Berarti Kenapa ya? tidak jadi menikah. Tidak jadi menikah. Jadi Masih ada, single. Masih ada. Pak Ustadz mau? Oh, ini sangka buruk, sangka buruk. Habisnya nanyanya gitu masih ada. Ya kan saya langsung curiga. Oke, gini. Barang bagus. Usah tahu aja kalau udah yang bagus. Mbak Christine, nanti kita lanjutkan ya ceritanya. Jangan kemana-mana. Ustadz, teman-teman semua sahabat Dahsyat, kita gaspol. Gas memang. Kita gaspol? Gas memang. Mantap. Siap. Ustadz Dahsyat, mohon izin untuk mendengarkan cerita sahabat Dahsyat yang tadi sudah sedikit bercerita. Harusnya tanggal 20 Februari kemarin menikah, Ya. tapi tidak jadi. Keberatan nggak kalau kita tahu sebabnya? boleh. Yaitu karena apa ya? Karena terjadi pengkhianatan Ada pengkhianatan di Ya. situ. Mbak Christine yang melakukan atau menjadi korban? korban. Jadi udah sampai sejauh mana persiapan pernikahannya? Kalau 20 Februari kan seharusnya Ya, tapi kita tuh sebenarnya udah dari bulan Oktober mutusin pisah, tapi keluarga belum dua-duanya tahu. Hanya Oke. di keluarga saya. Karena kan mungkin keluarga pihak sebelah tuh ada acara juga menikahi anak yang satunya. Jadi kita tetap keep sampai Desember kemarin. dari Oktober sampai Desember. Iya. Mencoba berharap ada keajaiban gitu. Betul. Keajaiban itu ada. Ada, tapi ungkapannya negatif semua. Ungkapannya negatif semua. Iya. Dan akhirnya apa yang membuat Mbak Christine memutuskan, oke, cancel, batal untuk menikah? Aku nggak siap menjalin rumah tangga sama beliau. Sudah bisa memaafkan? Ya, sudah. Sudah bisa melupakan semuanya? Kalau lupa nggak mungkin ya Mas ya. Itu kan kayak tadi yang Ustadz bilang kan, jadi pelajaran. Takutnya besok cinlok lagi sama dia. Oh gitu? Iya. Ada kekhawatiran itu? Berarti belum meninggalkan dong? Sudah meninggalkan. Sudah meninggalkan? Sudah. Sudah siap untuk membuka lembaran baru? Belum. Menyesal? Sudah punya rencana semuanya sampai sejauh itu? Penyesalan sih selalu ada ya Mas ya. Tapi kan mau sampai kapan gitu kan, harus di stop dulu aja penyesalannya. Ubah fokusnya ke yang lain. Yang dikhawatirkan kadang-kadang kalau misalnya keadaan seperti ini adalah berpengaruh kepada rasa percaya diri. Mbak Christine sendiri merasa itu nggak? Ada sih, ada. Kenapa gitu? Ada. Kenapa sih kok bisa kayak gitu gitu kan? Tapi kan balik lagi kan, nggak ada manusia yang sempurna kan? Ya. Tapi kita kan harus menganggap diri kita pun sempurna di mata Tuhan gitu loh. Nggak apa namanya, nggak boleh memaksakan
sesuatu yang nantinya nggak baik kalau kita nggak siap. Jadi saat ini memang belum siap untuk membuka lembaran baru. Iya, iya. Oke, terima kasih, kita kasih tepuk tangan untuk Mbak Christine. Kita akan dengarkan nih petuah dan juga tanggapan Ustadz Dasat, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan Ustadz Dasat. Ya, Mbak Christine. Iya, Tat. Ketika sebelum mengambil keputusan untuk stop, Iya. ya, apakah sudah melakukan klarifikasi, ada data dan fakta, jangan sampai itu cara setan menggagalkan pernikahan. Karena nikah itu ibadah. Setan itu lebih senang lama pacaran. Pacaran syar'i, pret. Mana ada pacaran syar'i, ya kan? Kan heran, pacarannya 3 tahun, menikah baru 6 bulan, sudah ungkap aib semua. Nah, sekarang sebelum mengambil keputusan itu, apakah sudah melakukan klarifikasi, ada bukti bahwa memang terjadi pengkhianatan? Sudah, Ustadz. Dan itu positif? Positif. Oke, ya. Sekarang saya ingin sampaikan. Salah satu kelemahan kita ini, karena kita mau hidup sesuai dengan apa yang kita mau. Ya, bulan ini saya mau menikah, bulan ini, tahun ini saya sudah punya anak, bulan begini, ya. Pokoknya dia mau sesuai hidup skedulnya. Boleh punya skedul, namanya cita-cita. Tapi jangan memaksakan. Kalau kita harus hidup sesuai yang kita mau, untuk apa ada Allah di dunia? Kenapa perlu ada Allah di dunia? Karena kita ini terbatas pengetahuan kita yang gaib. Jangankan yang tahun depan, besok aja kita belum tahu apa yang terjadi dengan diri kita. Maka tujuannya Allah ingin beritahukan seperti ini, ambil sisi positifnya. Karena dalam Al-Quran dijelaskan, apa yang menurutmu baik, belum tentu baik menurut Allah. Apa yang menurutmu jelek, belum tentu jelek di sisi Allah. Itu harus dulu. Jadi begitu ada kejadian begini, supaya kita cepat bangkit dan ngambil lembaran baru, cara terbaiknya adalah berpikiran positif. Di kampungku orang Bugis bilang positive thinking. Kok di Bugis sih Ustaz? Sombong banget. Sakitnya lebih besar kan? Iya. Pengkhianatnya lebih menyakitkan. Benar. Allah sayang Mbak Christine. Bukan jodohmu ini laki-laki pengkhianat ini. Allah ungkap secepat mungkin supaya Mbak Christine tidak menderita lebih panjang. Iya, benar. Itu ambil sisi positifnya. Nah, yang berikutnya lagi ambil sisi positifnya adalah, nah, Allah sediakan pasangan yang jauh lebih baik. Amin. Ya, insya Allah. Tapi jangan, aduh saya tidak bisa untuk menikah lagi. Tidak, ambil waktu. Ambil waktu. Marah itu boleh. Sakit hati itu manusiawi. Tapi jangan berlama-lama. Itulah sebabnya kalau Islam itu agama ya mengajarkan marah itu batasnya 3 hari. 3 hari Pak Ustadz. Jadi 3 sebenarnya hari. kita boleh marah. Boleh marah. Jangan lebih dari 3 hari. Iya. Ya, lebih dari 3 hari kata Nabi, falaisa minni. Untuk apa 3 hari ini? Untuk kembali merefresh. Oh. Ya kan? Allah Maha tahu. Ini perlu waktu. Maka diberi waktu 3 hari. Kalau tidak cukup, ya karena ini kalau dalam rumah tangga 3 hari kita bisa lupa. Tapi kalau yang seperti ini perlu waktu mungkin 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun. Tapi yang penting jadikan pelajaran. Untuk menikah jangan lihat casingnya saja. Apalagi zaman sekarang. Ya. Putihnya, mulus. Filter. Bener, Kan? banyak banget Ya. sekarang filter di handphone ya Nah, Ustadz. maka tips buat Mbak Christine, nah, kalau mau menikah kata Nabi, nikahilah seseorang karena 4 perkara. Yang pertama. 1, lijamaliha, lihat cantiknya. Casing Mas Bayu penting. Ya. Kenapa? Karena dia 24 jam di depan kita. Bener Mau juga. tidur, dia lagi. Baru bangun, dia lagi. Jadi kalau jelek casingnya nanti cepat ganti casing. Waduh. Perlu. Bener juga. Tapi jangan jadi prioritas. Ada yang kedua. Kenapa? Karena cantik menurut Mas Bayu belum tentu cantik menurut saya. Itulah disebut cantik itu subjektif. Yang kedua, cantik itu temporer. Cantik 17 tahun
balik angka 17. 71. 71, waduh senyum semua cucunya lari. Dikira mau digigit ya kan? Maka yang kedua kata Nabi, sudah cantik. Maka yang kedua, maka kata Nabi, lihatlah keturunannya. Siapa bapaknya? Orang Jawa bilang bebet, bobot, bibit. Tapi tidak boleh prioritas, Mas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat. Siapa? Nabi Nuh. Ada orang anaknya Nabi, bapaknya justru berkhianat. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Maka tidak cukup hanya untuk melihat keturunan. Faktor ketiga kata Nabi, kekayaannya. Perlu. Oh perlu Pak Ustadz. Perlu lihat kekayaan. Tadi bilang materialistis. Beda. Beda Mas Bayu. Materialistik. Ya, orang mau menikah melihat materi, penting kenapa? Minimal 1 + 1 sama dengan 2. Jangan sampai 1 + 1 menjadi 1. Ya, artinya kita cari perempuan yang cantik, perempuan keturunan baik-baik dan mapan. Itu manusiawi, boleh. Agama boleh. Salah satu sebab Rasulullah dinikahkan dengan Khadijah, dijodohkan dengan Khadijah, waktu itu sebagai janda bangsawan yang 2/3 barang-barang mewah di Mekah miliknya Khadijah. Beliau janda kaya, menikah. Pertimbangan kaya, kenapa? Karena hartanya Khadijah lah terbukti kemudian dalam sejarah dipergunakan Rasulullah untuk dakwah. Yang keempat, kata Nabi, lidiniha, lihat agamanya. Agama yang penting. Mahasiswa saya bertanya, Bu, Ustaz, kenapa agama nomor 4? Mestinya kan dia nomor 1. Betul dia nomor 4, tapi dia ada stressingnya. Tidak titik di situ, koma, stabilo, bol, cetak miring, kasih tanda kutip. Penting. Kata Nabi, utamakan agamanya karena dengan agama kau akan mendapat semua-semuanya. Ada memang orang cantik, mukanya, Masya Allah, saya pernah waktu mau menikah, kan lama juga saya cari yang tinggi, memperbaiki keturunan. Kan? Bu, saya jalan, ketemu cewek lewat di depan saya bisik teman saya, wih, bagusnya jadi istri ini tinggi, cantik, memperbaiki keturunan. Dia balik, ternyata dia dengar Bu, dia balik. Dia bilang, kau rusak keturunanku. Nggak taunya dia yang ketakutan Pak Ustadz. Ya kan? Aduh. Dia nanya sama saya Mas Bayu, dia bilang, Ustadz, apa doanya supaya istri ikhlas saya kawin lagi? Saya bilang, kalau saya tahu saya nggak ajar kau, saya yang pakai. Dahsyat sekali. Nah, kita akhirnya, maka Mbak Christine, supaya tidak salah pilih lagi, jangan terpesona dengan kegagahan. Jangan terpikat dengan harta yang berlimpah. Jangan terfokus pada kerjaannya yang mapan. Tapi lihat akhlaknya, agamanya. Kalau dia agamanya baik, kejelekan wajahnya akan tertutupi dengan kemuliaan akhlaknya. Kalau dia miskin, akan tertutupi dengan kekayaan tutur katanya yang lembut dan sopan. Maka pilih karena agamanya. Mbak Christine ini, jadikan itu sebagai pelajaran. Saya salut karena bisa melupakan. Jangan dendam. Jangan dendam. Melupakan lebih bagus. Artinya bukan orangnya saja dilupakan, tapi kesalahannya. Untuk kita jadikan pelajaran. Ternyata saya salah memilih waktu itu karena ini. Maka langkah berikutnya kita harus punya strategi. Kalau bisa jangan terlalu lama. Karena kalau terlalu lama, pintu setan masuk. Jangan sampai selalu memilih-milih, akhirnya cari sempurna. Manusia tidak mungkin sempurna. Kalau Mbak Christine mau menikah dengan sempurna, maka malaikatlah jodohnya. Selama dia masih manusia, tidak mungkin dia sempurna. Itulah sebabnya ditegaskan oleh Nabi tadi, prioritaskan agama. Dahsyat sekali. Mbak Christine, kita semua sahabat Dahsyat cukup prihatin. Mudah-mudahan setelah hari ini mendapatkan petuah dari Ustadz Dahsyat, bisa segera membuka hati, mendapatkan ketenangan dan juga mendapatkan lentera jiwanya ya, yang bisa memberikan kebahagiaan. Terima kasih sudah berbagi dan semoga segera siap membuka lembaran yang baru. Terima kasih, semoga bahagia selalu. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Christine. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali. Gaspol Ustadz, teman-teman, kita gaspol? Gas memang!
Ya, terima kasih. Kita gaspol. Gas memang. Nah, Pak Ustadz, ya, tadi juga di awal kalau kita ingat-ingat lagi, teman-teman sahabat dahsyat di sini sudah melakukan polling tuh Pak Ustadz. Saya mau tanya, yang tadi milih A, yang mana? Yang milih A. Ibu, setelah mendapatkan penjelasan dan petuah dari Ustadz Dahsyat, berubah nggak pilihannya? Ibu tadi pilih A. A. Dan Ya, sekarang berubah? memaafkan. Sekarang berubah setelah mendengar dari penjelasan dari Pak Ustadz Dahsyat. Berubahnya ke yang mana nih? Tadinya kan hanya memaafkan ya. Sulit sekali untuk melupakan karena ini mungkin cinta pertama ya. Pak Ustadz, nggak dimarahin istrinya. Oh, istri saya kebal. Oh, jadi berubah sekarang? Udah berubah. Jadi bukan sekedar memaafkan, tapi alhamdulillah bisa melupakan. Iya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ya. begitu ceritanya. Siap. Bu. Silakan, Pak Ustadz. Ada satu alat dalam diri kita yang bahasa hadisnya Nabi jelaskan, dalam dirimu terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu sehat, sehatlah seluruhnya. Kalau sakit, sakitlah seluruhnya. Dialah qalbu, hati. Maka melupakan itu pekerjaan hati. Memang sangat sulit apalagi kasusnya seperti tadi. Ya, maka agar bisa ada doanya, ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Pelihara hatiku, berikan saya kemampuan untuk melupakan sesuatu yang buruk. Karena tanpa pertolongan Allah, tidak mungkin kita bisa melupakan. Saya punya pengalaman juga dulu, Bu. Waktu SMA, ada cewek saya suka sekali. Tapi saya tidak mampu mengatakannya. Ya kan? Begitu saya sudah jadi ustadz, ketemu sama saya. Dia sudah punya suami tentunya. Saya bilang, sebenarnya saya bukan karena jatuh cinta lagi. Sebenarnya saya cuma bilang, sebenarnya waktu itu saya suka sama kamu. Cuma saya tidak mampu menyatakan. SMA cinta-cinta monyet. Dia bilang juga, saya juga bilang suka sama kamu. Kenapa kau tidak bilang? Inilah yang disebut Lambertus. Lambat berterus terang. Jadi percaya Allah memberikan yang terbaik. Percaya dalam hidup ini Allah memberikan yang terbaik. Agar mampu meyakini itu yang terbaik, jangan bandingkan suamimu dengan suaminya orang lain. Maka tolong didengar baik-baik. Para suami, para istri, jangan pernah menceritakan dan membandingkan pasanganmu di depannya. Oh, cakep betul itu suaminya. Baru kau lihat suamimu. Langsung maksudmu? Jangan ya. Karena semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Agar bahagia dalam rumah tangga, jangan lihat kekurangan suamimu. Lihat kelebihannya. Kalau kita selalu melihat kelebihannya, maka insya Allah kita akan bahagia. Ya, Allah itu, Bu, luar biasa. Bukan pemaaf, maha pemaaf. Ya, kalau ibu tidak memaafkan pasangan, kalau tidak memaafkan hubungan kepada manusia, bukan cuma sekedar pasangan, kepada orang lain. Di hadapan Allah nanti, ketika kita diadili, dipanggil, Dasat kau sini dulu. Siap. Berapa kali kau nipu? Berapa kali kau dosa? Berapa kali kau maksiat? Ku ampuni semua dosa-dosamu. Kenapa itu sepupumu? Masih satu darah kamu. Hah? Hanya karena sesuatu perkataannya menyakitimu. Berpuluh-puluh tahun kau tidak pernah maafkan sampai ajal menjemput. Kenapa kau tidak maafkan dia? Saya saja dosamu yang banyak ku maafkan. Masa kau tidak memaafkan dia? Ah, kita akan dipanggil. Itulah sebabnya Ibu, kewajiban kita ketika bersalah, saya salah kepada Ibu, kewajiban saya hanya satu. Datang minta maaf. Soal Ibu maafkan saya atau tidak bukan urusan saya. Urusan saya minta maaf. Maka setelah saya minta maaf kepada orang yang saya sakiti, langkah berikutnya saya minta kepada Allah, ya Allah, wakili saya menghadapi di hari pengadilan nanti. Karena semua kesalahan dan kesalahan yang pernah kita lakukan akan ada proses pengadilan. Dan kalau kita sudah minta maaf, sudah. Maka Allah yang akan mewakili kita ketika kita berhadapan dengan dia. Maka hampir nyaris dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk meminta maaf. Yang ada adalah memaafkan. Maafkan saudaramu. Maka kita minta karena hati ini penentu dalam diri kita,
Ya Allah, pelihara hati saya, jangan menjadi hati yang pendendam. Karena tanpa hidayah dan bimbingan dari Allah susah. Ini hati penting. Tidak ada orang di akhirat, kenapa kau masuk neraka Dasat? Saya kena COVID-19. Tidak ada. Kenapa masuk neraka? Pendendam. Kenapa masuk neraka? Dengki. Itu penyakit hati. Coba bayangkan Bu, bahayanya ini penyakit hati. Pentingnya ini kesehatan hati. Saya bawa mobil dari Jakarta ke Bogor. Yang gas rem, kaki. Yang nyetir pegang tangan. Yang melihat mata. Yang berpikir sepanjang jalan, otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati. Ya toh? Tidak ada tertulis otak. Dahsyat sekali. Setelah ini kita akan berikan kesempatan buat ibu bapak sahabat dahsyat yang hadir di sini untuk bisa bertanya langsung. Boleh ya Ustadz ya? Boleh. Siap kalau begitu. Kita gaspol? Gas memang. Pemirsa, sahabat dahsyat dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih menyaksikan Gaspol. Gas memang. Seperti yang saya janjikan tadi bahwa ada kesempatan buat sahabat dahsyat yang hadir di studio untuk bisa bertanya. Tema kita hari ini adalah memaafkan, melupakan, dan meninggalkan. Gampang teorinya, gampang diucapkan, tapi seperti Ustadz Dahsyat jelaskan sebelumnya bahwa kadang-kadang bahwa kalau kita tahu nih ini adalah kebaikan sesuatu yang harus kita lakukan, ada aja godaan setan yang membuat kita jadi terhalang untuk melakukan hal tersebut. Nah sekarang dari pengalaman ibu bapak mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Wah, saya sebelah sini dulu ya, ladies first kira-kira gitu ceritanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya waktu bulan November kemarin saya pernah jatuh. Jatuh sampai terlempar kena ya dengan tukang ojek. Tetapi saya tidak memarahi tukang ojek itu. Karena saya banyak istighfar dengan sebisa-bisanya saya. Tapi saya menambahkan ongkos kepada tukang ojek itu. Apakah itu saya tidak mengatakan saya itu memaafkan. Apakah itu dinamakan saya memaafkan atau tidak? Inilah yang disebut mukhlisin. Ya, tadi kejadiannya itu kan tidak sengaja. Belen-belen dia kalau kesengaja kasih jatuh ibu, karena dia pasti juga celaka. Itulah yang disebut kecelakaan. Kecelakaan kan insiden, tidak disengaja. Luar biasa mulia hatinya ibu, bukan cuma memaafkan, tapi juga ditambah bonusnya. Dan Allah pasti ganti. Saya karena waktu terbatas, saya yakin setelah kejadian ibu itu, pasti ibu dapat rezeki dari Allah berlipat ganda. Amin. Pasti itu. Karena kemuliaan. Iwan kan tadinya mestinya marah, tapi tidak dilakukan. Dalah ditambah dengan beri tips yang lebih. Itulah yang disebut mukhlisin. Orang yang membalas kesalahan orang bukan cuma dimaafkan tapi dikasih tips hadiah lebih. Dan orang yang memberi hadiah tolak bala. Insya Allah gara-gara itulah hati ibu yang tidak dendam, tidak marah sejak jatuh, maka ibu tidak berkelanjutan lukanya. Masya Allah. Ya. Tahu aja Ustaz. Silakan selanjutnya masih ada sahabat dahsyat yang mau bertanya. Akang silakan yang pakai baju putih. Memaafkan, melupakan tapi tidak meninggalkan. Terus Boleh kasih contoh kasus? contoh seperti pasangan berselingkuh tapi Ya. kita tinggalkan. Gitu. Tapi sudah memaafkan. Sudah memaafkan dan sudah melupakan. Itu sifat mulia. Yang penting jangan dendam, jangan dipelihara. Karena kan kalau terjadi kesalahan ada dua pilihan. Pilihan pertama kita selesaikan secara baik-baik. Pilihan kedua kita maafkan, selesai baik-baik itu dalam arti syariahnya. Kita datang ke kantor pengadilan agama, kita ceraikan secara baik-baik. Baik-baik ini yang dimaksud jangan diungkap kesalahannya, jangan di-share kemana-mana aibnya, tapi kita saling merahasiakan. Cara kedua, kita maafkan. Setelah dimaafkan, tentu harus dilupakan. Karena kalau kau cuma memaafkan, tanpa melupakannya, pasti dalam kejadian-kejadian berikutnya selalu terungkap. Maka jangan pernah menyakiti perempuan. Karena biasanya perempuan itu ahli sejarah.
Maksudnya Pak Ustadz? Dia tidak bisa lupa. Aduh. Iya, dia bilang, sudah, pak, dijelaskan yang satu muncul pertanyaan dua. Sudah clear pertanyaan dua, muncul pertanyaan tiga. Sudah semuanya, dia bilang gitu 10 tahun yang lalu. Dia ulang lagi. Ya, wanita itu Allah dominankan perasaannya. Ya, laki-laki itu Allah dominankan akalnya. Maka dinikahkan. Yang akal kalau dia terlalu dominan bahaya juga, maka diimbangkan oleh istrinya dengan melibatkan perasaannya. Perasaan yang dominan begitu tanpa diimbangi dengan akal, biasanya juga perasaan bisa merusak. Maka nikah, satu dominan perasaan, satu dominan akal, gabung insya Allah menjadi stabil. Dan biasanya laki-laki lebih gampang memaafkan daripada perempuan. Kenapa? Karena laki-laki pakai akal, perempuan perasaan. Maka sangat sulit perempuan melupakan apa yang pernah terjadi dengan suaminya. Itu dulu. Kan sudah selesai, dulu. Nah, itu ya. Ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya, siapa yang saya taati? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Woi. Terima kasih Pak Ustadz. Jangan salah paham. Gimana maksudnya Pak Ustadz? Saya bukan bilang 3 istri, 3 ibu. Berarti anak saya boleh punya 3 ibu? Terserah urusan. Jelas. Jadi kalau istri salah, ingat 3 hal itu. Betapa susahnya hamil, melahirkan, dan menyusui. Ketika istri saya melahirkan, saya ikut membantunya. Dan pada saat itu saya berkesimpulan, kalau ada suami yang kurang ajar dan tidak tahu menghargai istrinya, lihat istrinya ketika melahirkan. Hanya 2 pilihan. Kalau tidak setengah mati, mati sekalian. Dan berapa banyak ibu yang wafat melahirkan anaknya. Dan Allah mengapresiasi ibu-ibu yang wafat melahirkan anaknya, diganjar dengan pahala mati syahid. Allahu Akbar. Itu enaknya jadi perempuan. Ditanggung dosanya di akhirat, ditanggung rezekinya di dunia, kemudian dia juga menjadi sebab kita mudah masuk ke dalam surga. Dahsyat sekali. Baik, Ustadz Dasyat, sebagai penutup dari apa yang kita bahas hari ini mengenai memaafkan, melupakan, dan meninggalkan. Mungkin ada petuah dahsyat dari Ustadz Dasyat Latif. Terima buat kasih. kita semua. Suatu ketika Rasulullah berada di masjid. Tiba-tiba Nabi bersabda, sebentar lagi akan muncul penghuni surga. Seluruh sahabat memandang ke pintu masjid. Yang dibayangkan Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali. Sahabat-sahabat pilihan. Ternyata tidak ada dari 4 itu. Orang biasa, kulit hitam, dia kalepe. Itu di bahasa Bugis kalepe, itu dikasih begini sendalnya. Dikasih gini sendalnya, masuk. Hari kedua juga begitu. Sebentar lagi akan muncul penghuni surga. Lihat, masih orang yang sama. Sampai hari ketiga. Begitu juga. Ini apa sih kelebihannya ini orang? Abdullah bin Umar, anak dari Umar bin Khattab penasaran. Apa kelebihannya ini orang? Dia ikuti rumahnya. Oh, dapat. Besok dia datang. Malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahibul bait, bolehkah saya menginap di rumahmu? Boleh. Tapi rumah saya kecil. Ya silakan. Nah, tidurlah. Kenapa kau menginap? Saya diusir dari istriku. Akhirnya nginaplah di rumah itu. Yang dijamin masuk surga tadi oleh Nabi. Nginap di situ. Malam hari Abdullah bin Umar bangun sholat tahajud. Diintip. Dia tidur ini orang. Jadi jangan masuk surga. Pagi hari Abdullah bin Umar tadarusan sholat duha. Ini orang cuma duduk-duduk. Hari kedua juga begitu. Hari ketiga pun demikian. Akhirnya Abdullah bin Umar mengambil kesimpulan. Rasa-rasanya lebih banyak pahalaku dari ini orang. Dia terus terang. Bro, mas bro. Ini supaya enak. Tentu dalam hadis kisah itu tidak ada. Bang, saya mau terus terang. Sebenarnya saya mau nginap di rumahmu bukan karena saya diusir oleh istri. Saya mau lihat amal apa yang kau lakukan sehingga Nabi menjaminmu masuk surga. Tidak ada, kau lihat toh. Kau tahajud saya tidur. Kau duha tadarus saya duduk-duduk. Lebih banyak amal-amalmu dari saya. Pulang Abdullah bin Umar. Belum jauh dipanggil. Ta'al. Abdullah bin Umar, sini dulu. Apa? Ada satu yang saya lupa. Ada kebiasaan saya sebelum tidur. Sebelum saya tidur saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan orang yang menyakitiku hari ini. Karena aku telah memaafkan mereka sebelum aku tidur. Abdullah bin Umar langsung takbir. Allahu Akbar.
itulah yang menjaminmu masuk surga. Karena kau tidak punya rasa dendam terhadap orang yang menyakitimu. Jadi ternyata sifat memaafkan, melupakan, dan meninggalkan segala kesalahan-kesalahan orang bisa jadi password yang menyebabkan kita lebih mudah masuk surga daripada orang yang rajin duha, rutin tahajud, tapi pendendam dan sakit hati, tidak mau memaafkan sesamanya muslim. Memaafkan adalah wujud aplikasi, wujud konkret dari innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita semua bersaudara. Saudara itu tidak dendam, saudara itu tidak sakit hati, saudara itu apa penderitaannya, begitu juga penderitaannya. Saudara itu memaafkan kesalahan orang, bukan karena dia senang sama dia yang dimaafkan, tetapi lebih kepada mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah telah ridha kepada kalian, maka Allah akan menjadi tanganmu, Allah akan menjadi penglihatanmu, Allah akan menjadi pelangkahmu. Ibaratnya semua urusanmu Allah yang akan selesaikannya. Salah satu cara meraih itu adalah jadilah insan yang mukhlisin. Innallaha yuhibbul mukhlisin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bukan saja memaafkan, tapi berbuat baik kepada orang yang menyakiti dan melukainya. Semoga ada manfaat. Terima kasih. Terima kasih banyak pemirsa Sahabat Dahsyat yang ada di rumah, Sahabat Dahsyat yang ada di studio. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah buat kita semua. Dan mampu melembutkan hati kita, membawa banyak perubahan agar kita menuju pribadi yang jauh lebih baik. Akhir kata saya Bayu Oktara bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa tentunya minggu depan dengan tema dan kisah yang menarik untuk dibahas. Tetap patuhi protokol kesehatan, jangan sampai kendor. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol! Anda memposting kehidupan yang hedon, itu tentu bukan sebuah contoh yang baik. Itu menunjukkan kita antisosial. OTW salat berjamaah. Posting. Alhamdulillah sudah sampai di masjid. Cekrek. Salat 2 rakaat. Cekrek. Terakhir sujud. Alhamdulillah selesai. Ini sudah pasti ria. Metro TV